Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para sahabat-sahabat, hadirin hadirat di mana kalian berada, saudara saya yang jauh di luar negeri, yang di dalam negeri, yang selalu mengikuti perjalanan Ki Jagabaya bersama sahabat-sahabat Ki Jagabaya, ya, yang sekarang ini kami ini dalam ada permasalahan munculnya seorang mak lampir ini, ya. Karena mak lampir ini selalu menipu daya. Inilah kalau disebabkan kalau sosok seperti setan, ya, iblis, dia banyak menipu dengan cara membohongi cara spiritual, membohongi secara masyarakat yang bisa menyerupa gadis cantik. Ketika bujang itu mendekat, tak tahu bujang itu hilang. Tahu-tahu di dalam rumah dia itu bisa berubah menjadi emaknya, tahu-tahu anaknya diambil. Inilah yang disebutkan dunia sudah tua. Kenapa dunia tua? Semuanya yang cerita belaka dulu nyata di akhir zaman sekarang. Inilah kita harus berhati-hati para sahabat-sahabat saudara kita. Banyak-banyaklah beristighfar, banyak-banyaklah kita mendekatkan di tempat ibadah, ya, tempat agama yang selalu yang kita ikuti dengan ajaran ustadz-ustadz, ya, yang mana yang kita pikir itu benar kita ambil, yang mana kata apabila salah ya kita buang. Jangan diadakan perdebatan dan kalimat apa yang kita dapat menjadi satu permasalahan di masyarakat. Kita petik bagusnya, buruknya kita buang. Inilah tujuan kita. Kenapa Ki Jagabaya mengadakan live streaming Ikatan Batin ini, supaya menerangkan munculnya, ya, raja jin ini yang namanya mak lampir ini, yang haus, para lelaki haus darah, haus segalanya. Dia mengkrut semua preman-preman, dijadikan untuk menumbangkan para spiritual ini. Jadi ancaman mak lampir ini dibangunkan oleh preman ini, Mahesa ini, ingin membunuh semua spiritual ini, supaya spiritual ini tidak ada lagi, ya, di kampung Baling Bukit ini. Ini tujuannya mak lampir ini. Makanya kami ini, kenapa Ki Jagabaya ini sekarang ini, ya, di dalam masalah mak lampir ini tidak begitu menekan, karena kami ini takut. Bukan takut kami tidak berani menebas, bukan. Karena mak lampir ini bisa berubah-ubah. Wajahnya bisa cantik, kadang-kadang buruk rupanya. Tahu-tahu ada seorang kampung di Baling Bukit, dia ketemu seorang cewek cantik benar tengah hutan. Gak taunya si bujang itu sampai sekarang belum pulang-pulang. Ya, anaknya siapa? Anaknya Mang Sair yang belum pulang ini. Ini yang terjadi di kampung-kampung Kecepit ini, ya. Kerajaan-kerajaan yang namanya tadinya banyak orang yang menyembah-nyembah, banyak orang memanggil-manggil. Nah, ini buktinya. Sudah begini ada masyarakat yang bisa menangani? Tidak. Cuma spiritual inilah yang siang malam bernumpas dalam hutan. Nyawa kami taruhnya. Ada masyarakat yang gigih sekarang sama ini. Kalau ribut, anak hilang baru lapor kepada spiritual. Hartanya dirampas preman baru lapor kepada kami. Udah begini apa caranya? Hah? Apa dapatnya? Sudah banyak kehilangan, banyak heboh sekarang. Terjadi di mana-mana. Gadis-gadis terjadi kayak orang bunting semua, para sahabat, ya. Inilah para sahabat. Kenapa yang bisa terjadi begini kok? Bukannya masyarakat ini bersatu, ya. Kuatkan iman. Jangan lepas selawat, jangan lepas kita, ya, berdakwah. Kadang-kadang ini yang jadi bingungan, malah spiritual dituduh yang tidak-tidak. Alhamdulillah para sahabat, ya. Karena hari ini kenapa Ki Jagabaya sedang sekali, ya. Karena saya ini kedatangan sahabat. Sahabat ada tamu yang datang kepada Ki Jagabaya menentukan hari ini. Ki, saya akan datang ke tempat pendepa Ki Jagabaya. Tapi saya tidak tahu, dia tidak menyebutkan namanya siapa. Saya tahu dia kemarin telah mengirimkan, ya, sebuah supermi 10 dus, Jincis itu 8 dus, Aqua 10 dus, beras 10 karung, ya, ke tempat pendepa Ki Jagabaya. Syukur alhamdulillah. Tapi dia tidak mau menyebutkan siapa orangnya.
Gini, mudah-mudahan ya sahabat saya datang ini ya. Assalamualaikum Jakabaya. Alhamdulillah. Nah, Assalamualaikum Jakabaya. Ya alhamdulillah. Allah ya Rabbi, sekian lama tidak bertemu dan berjumpa denganmu. Apa kabar wahai saudara? Alhamdulillah sehat walafiat. Ini ngomong-ngomong bagaimana aku menaikinya ini ya Allah. Naik. Naiknya ini tidak ada tangga ini Jakabaya. Pakai kursi aja. Kursi. Ya. Masya Allah. Ini tidak terjengkala tadinya. Gak apa-apa, terjengkala juga. Bagus Ya juga Allah. kalau terjengkala. Oke, maaf ya ini permisa ya Allah. Astagfirullah. Sahabat, saya kedatangan. Apakah kamu telah mengirimkan sedekah kepada saya kemarin itu? Benar. Apa kameramen telah menyampaikan semuanya itu? Dia tidak mau menyebutkan siapa namanya. Oh memang, aku sengaja tidak mau menyebutkan namaku Jakabaya. Alhamdulillah. Terima Karena kasih itu banyak. semua dari berkat dari doa saudara kita semua. Alhamdulillah. Jadi sahabat-sahabat, rupanya tamu yang telah mengirimkan sedekah kemarin yang tidak mau disebut namanya adalah sahabat saya ini, Mbah Gimbul dia ini. Ya, benar. Aduh, udah lama sekali gak ketemu saya. Udah berapa tahun kita gak ketemu Mbah Gimbul Hampir ini? setengah abad. Masya Allah. Kayaknya ada kabar angin yang luar biasa hari kayaknya. Tidak. Hah? Ini hanya mendengarkan selentingan saja. Ya. Seperti jiwa dan ragaku terpanggil. Iya, Seperti benar. kalian ini membutuhkan bantuan. Ya benar Mbah Gimbul. Ada apa sebenarnya permasalahan ini? Sehingga aku terpanggil dari pucuk dengan gunung yang sangat tinggi sekali untuk menantang kembali. Sebenarnya cerita kita nih sepertinya si pucuk angin. Iya. Kadang-kadang menjadikan satu cerita yang sangat sekarang rawan sekali Iya, iya, iya. kepada masyarakat ini sudah booming. Banyak kejadian yang aneh-aneh sekarang ini. Banyak wanita, gadis-gadis yang nggak disentuh laki, perutnya bengkak. Astagfirullahaladzim. Laki-laki kadang hilang sekarang Mbah Gimbul. Bujang-bujang yang belum masuk- Hilang semua ya. Iya. Masya Allah. Pernah kami selamatkan satu orang ya. Ya namanya kemarin kami ajak ya, yang kesini kemarin yang kami dapatkan itu ya, namanya. Itu kalau kemarin kami tanyain nama dia ya, namanya Misri. Jadi Misri ini yang kami selamatkan. Yang bewok itu orangnya. Iya benar, bewok. Dia Masya nih. Allah. Jadi Misri ini kami selamatkan dari hutan. Ini kami tanya, kok kamu bisa hilang? Saya nemu cewek cantik benar katanya. Saya dirayu. Oh, jadi begini akan ku perjelaskan Ah. lampir ini. Dia ini sebagian manusia, sebagian iblis. Iya benar. Dia bisa menipu daya manusia dan bisa merayu manusia. Iya benar Dan benar. dia bisa berubah wujud menjadi manusia biasa supaya semua yang mau menikmati ataupun melihat kecantikan dia akan terperangkap untuk menjadikan santapan mereka sendiri hasilnya Jakabaya. Benar benar. Berikut dengan aku mendengarkan juga bahwa mereka ini mengumpulkan anak-anak bayi. Apa Iya. benar itu? Karena begini, jadi anak buahnya ini apabila mendapatkan bayi dia akan diberi ilmu lagi. Ini. Astagfirullah. Ya, 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 ya. Jadi apabila mereka mendapatkan bayi, mereka dikasih ilmu lagi. Setan benar itu, si lampir itu. Ya. Berarti dugaanku benar, tidak pernah meleset. Bahwa dia turun dari atas ke bawah. Dia berbicara denganku bahwa Apa? dia akan membantu membicarakannya itu. Tapi nyatanya seperti ini. Makanya aku secepatnya aku turun kembali untuk membantu mengembalikan manusia-manusia yang telah disekap oleh mereka ini. Hancurkan saja mak lampir ini. Sudah tua, krempeng, tulang semua. Mak lampir itu sangat licik. Iya benar. Otak dia tidak bodoh ataupun dia itu sangat cerdik. Jadi untuk menghadapi dia itu bermacam-macam dengan cara berliku-liku yang kita hadapi. Oh iya benar itu. Kira-kira apa gerangan Mbah Gimbul ini bisa datang ke Depokan di Jakabaya? Baik. Aku ini bingung. Iya, benar. Kedatangan dan kehadiranku di sini ini aku ingin menyambangi semua satu persatu tentang saudara-saudaraku semua. Allah. Karena aku ingin tahu dan perjelasnya masalah yang ada di hadapan Bang Rey ini ada masalah dengan sangkut pautnya atau dengan nyawanya. Ternyata benar. Satu persatu anggota dari keluarga kita telah kusambangi. Mereka membicarakan bahwa mak lampir ini membuat ulah ataupun membuat keonaran dan menyita semua pemuda-pemuda ataupun anak-anak kecil ini untuk menjadikan resepsi mereka semua. Benar.
Yang jadi permasalahan adalah begini, Mbah Gimbul. Yang saya pikir kemarin kejadian lagi di kampung belakang sana, Balik Bukit itu. Orang yang habis melahirkan, ari-ari itu direbut. Oh iya, diambil. Iya. Seorang katanya bentuknya rambutnya panjang, wajahnya rupanya mengerikan, burik berarti. Iya. Jadi dia itu menangkap ari-arinya. Ari-ari yang dibawa kabur. Masya Allah. Ini yang kita takutkan. Ini manusia apa setan siluman apa-apa. Nasi banyak, singkong banyak, jagung banyak, malah makanin janin. Yang ini yang saya bingungkan ini. Iya. Masya Itu Allah. seperti pembicaraan yang kita hadapi, yang kurasakan seperti saat ini, bahwa kegaduhan-kegaduhan yang ada di sini, sehingga jiwa dan ragaku terpanggil oleh Bang Ray Lampung untuk turun, untuk menetralisir ataupun melihat terlebih dahulu apakah ini semacam tipu daya dari dia ataupun ada bermaksud lain untuk menguasai wilayah-wilayah yang dimana yang telah dibicarakan oleh ini. Kayaknya mereka ini, kalau saya lihat, mereka ini ingin menguasai wilayah-wilayah yang dikuasai oleh sepetualnya Bang Ray Lampung. Karena dia ini ingin mengancam kita akan menghabisi sepetual ini. Masya Allah. Ini tujuannya, si Lampir ini. Aku juga dapat kabar dari kameramenku. Dia memberitahu Mbah bahwa Bang Ray sedang serang. Bang Ray sedang tidak berdaya. Tadi malam saya sampai guling-guling sampai santri saya muntah darah. Karena kami diserang oleh 7 api itu. Pantas aku semalam melihat penerbangan seperti benda-benda yang sangat tidak lazim. Mereka berterbangan. Aku sangka mungkin ada yang berperang ilmu. Aku tidak tahu kalau itu perbuatan dari mereka. Mak Lampir itu siapa aja diserang dari malam. Dia saking ngamuk. Ya, dia ngamuk sangat luar biasa. Coba kita bacakan dulu sahabat saya ini ya, saudara kita ya. Ini ada saudara kita ya. Ada saudara kita dari bernama Parida ya. Iya, Parida. Assalamualaikum Ki Jagabaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kuburaya, Kalimantan Barat hadir. Ya, terima kasih ya Parida yang telah mengikuti live streaming Ikatan Batin Ki Jagabaya. Kita kedatangan saudara kita Mbah Gimbul ya, yang sudah lama tidak pernah muncul. Karena kegaduhan ini antara Mak Lampir muncul ini, beliau muncul ke tempat pendepak Ki Jagabaya. Kita sangat bersyukur ya. Kemungkinan sepetual ini nanti akan menyatu. Ini kita akan datang semua ya, dari wilayah hutan ini akan datang semua. Kita akan membakar tempatnya Mak Lampir itu. Di mana di gua apa tuh? Itu ada petinya dia tuh. Benar. Itu peti itu sangat dalam sekali. Ya. Kita harus masuk ke dalam peti itu kalau Mak Lampir dapat supaya dia tidak keluar lagi. Sebelum mencapai ke sana, lebih baik janganlah kau injak terlebih dahulu Jagabaya. Iya benar. Karena itu pagar yang dipasang di situ, itu pagar bukan pagar sembarangan. Ini ada saudara kita ini, kita bacakan dulu ya. Ini ada Ropiah ya. Assalamualaikum Ki Jagabaya. Waalaikumsalam. Selamat siang, semoga semuanya sepetual diberikan kesehatan. Amin. Amin robbal amin. Terima kasih ya. Saudara saya Ropiah ini ya telah mengikuti live streamingnya Ki Jagabaya. Kita kedatangan tamu adalah Mbah Gimbul. Mudah-mudahan ya sahabat saya ini membantu dalam menuntas Mak Lampir ini yang bisa menjelma menjadi wanita tua, jadi perawat. Kenapa perawat? Preman nih sudah digilir semua. Kameramen yang melemparkan ini. Ya ini nyebat namanya. Ya nyebat. Nyebat. Boleh kan di sini dibakar terlebih dahulu? Boleh, silakan. Tapi tidak apa-apa ini asap terlubang di sini. Tidak apa-apa. Takutnya nanti mahak di sini, bingung saya. Ini nih apa tuh udaranya bebas, tidak ada hambatan. Tidak ada hambatan. Yang ini merokok, kalau saya tidak merokok. Oh iya. Ya. Oh Jagabaya sudah tidak merokok. Tidak. Sudah paten berarti Jagabaya ini. Karena saya harus mempelajari supaya apa yang saya matangin supaya menjadi. Ini cara bukanya, ini bagaimana? Langsung dibakar bagaimana ini? Dikulum kayaknya. Oh iya, dikulum dulu. Ya. Jangan seperti itu Jagabaya. Tolong kameramen, diputarkan dulu kameramen. Coba dibuka dulu kameramen. Dia putarkan dulu. Dasar orang hutan, dia nih nggak bisa buka rokok deh nih. Bangunin deh nih. Bentuknya seperti ini, ya Allah. Ini rokok lemak namanya. Oh, rokok. Ini lagi bagaimana ini seperti ini, ya Allah. Ini namanya udutan lemak. Masa ada udut, badannya sehat.
Nah, ini dibakar dulu sini, diisap nanti. Yang ini dibakar? Ya, dibakar dulu, diisap. Tidak kebalik kami yang ini, ada isinya. Ini kosong ini. Ini ada saudara kita ya. Ada Depal Alapis ya. Assalamualaikum Ki Jagabaya dan kameramen. Mak Lampir kembali ke tempat yang sangat jauh, yang tidak bisa dijangkau oleh masyarakat. Ya, benar ya, para sahabat ya. Mak Lampir itu tidak mau dia menyatu dengan manusia, tapi dia menyatunya dengan seperti hewan. Ini ada Farida masuk lagi nih. Assalamualaikum Ki, ada Mbah Gimbul. Ya, Farida, kita kedatangan tamu Mbah Gimbul. Dia ini dari hutan, kemungkinan ada kabar yang tidak menyenangkan di hatinya. Benar. Dia datang ke tempat Padepokan Ki Jagabaya. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan Mbah Gimbul ini akan membahas ya. Iya. Mak Lampir ya, setan keparat itu. Kita banyak. Bukan setan keparat itu. Saya tanya kemarin ya, yang bujang yang dapat misri itu ya. Oh, bewok, si bewok. Ya, si bewok. Iya. Kamu diapain, misri? Ya, saya digauli seperti suami istri. Saya tanya, kamu berapa kali keluar? Banyak. Apa rasanya? Cantik sekali. Jadi perawan kurang ajar sebenarnya iblis ini ya, Mak Lampir ini. Dia berarti menggauli semua pemuda-pemuda desa itu. Iya, akan diambil dipetik sarinya untuk supaya dia nur cahayanya semakin kuat semakin gagah. Astagfirullah. Mak Lampir ini. Ini satu merusak Mak Lampir ini. Dia sudah bencana. Dia sudah merusak kejiwaan pemuda-pemuda desa. Ini caranya. Dia juga ingin merenggut semua yang ingin dia kuasai. Jadi kalau bujang yang sudah menyicip dia, seolah bujang itu mau kembali ke hutan. Jadi nanti bujang lapuk ketemunya. Ya makanya sekarang ini mana yang bujang telah kami dapatkan, kami kurung di dalam masjid. Kami suruh mengaji. Ya, supaya dia tidak pikiran kembali ke hutan itu. Masya Allah ya. Ini ada sahabat kita ya. Rupanya masuk lagi nih Rofiah nih. Masya Allah. Ini Mbah Gimbul apa? Apa ini? Nah, inilah Mbah Gimbul yang saya dapatkan di tengah hutan. Yang itu. Ini yang dibilangkan waktu itu dengan tulang ataupun tulang dengan rusuk naga. Ya, ini Mbah Gimbul. Iya. Namanya ini namanya kayu, akar kayu tembuk buku. Ini. Ya, kalau tengah hutan sering nyasar. Ini kalau tidak taruh di rumah, orang bisa masuk, nggak bisa keluar. Ya karena berliku-liku. Iya. Sama seperti ini. Dia nggak ada keluar ya, temu semua. Jadi ini kegunanya untuk obat penyakit tulang. Tulang apa dulu ini? Tulang kropos, rematik, encok, atau stroke ringan, stroke berat. Dikikis saja ini. Jangan habis, kita kasih airnya aja. Ya. Kalau mau ngasih airnya, kau ini jangan suka lelucon Jagabaya. Bagaimana ngerendamnya? Panci sendiri kuat. Ada saya potongannya. Mau apa? Ya, kita potong, nanti kita rendamin, baru kita hadiahkan selawat, itu baru kita jadikan. Iya. Ya. Maaf ya saudara-saudara, sahabat-sahabat semua ini hanya cuma bergurau ini saja kita. Tapi ini semuanya benar. Ini bisa mengobati semua dari segala bentuk penyakit. Jadi untuk semua, mungkin dari sahabat-sahabat dari Ki Jagabaya, Bang Ri Lampung, Mat Ompong, Ki Slamet, Mak Datu, Bang Rio, King Arya Pamungkas. Ini Gus Arya. Oh, Gus Arya Arya. Dia kemarin sudah begini, ketika dia sudah ngadap saya naikkan peringkatnya Gus Arya karena dia sudah hafal semua. Jadi Gus Arya itu saya naikkan peringkatnya karena dia sudah hafal semua. Ilmu dari saya itu separuh saya kasihkan sama Gus Arya. Banyak itu saya kasih sekarang ini. Lah, karena sudah lama jadi lupa. Kayak Bang Rio, dia kan berapa bulan dia mengaji ke depan pada Jagabaya minta ilmu. Ya saya kasihkan lagi, saya naikkan lagi Bang Rio. Penting pesan satu Jagabaya, ilmunya kasih ilmu bagus. Ya tidak. Kamu kabar-kabar udah punya pendamping belum? Oh belum Jagabaya. Aku tidak berpikir ke sana Jagabaya. Itu hanya buat halusinasi saja. Ya janganlah, Pak. Burung itu tergantung kamu jadi musuh semua. Jadi begini para sahabatnya, ini ada sahabat kita masuk lagi ya. Ntar dulu saya bacakan dulu. Mana tadi? Kita ini, aduh, ntar dulu. Ini dia nanyakan Bang Gimbul tadi. Mana tadi ya Bang Gimbul? Sudah banyak saudara kita yang masuk ini ternyata. Ya ini ada Robiah ya. Bang Gimbul, semoga sehat, panjang umurnya. Amin Amin. Ya terima kasih Robiah. Ini ada detail hal habis ya. Mbah Gimbul, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua sebetul Bareng Lampung sehat selalu, panjang umurnya dan banyak rezekinya. Amin. Begitu juga dengan kalian. Semoga kalian diberikan kesehatan, diberikan umur panjang dan dimurahkan rezeki, dan hajat kalian akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini ada ini Deta Alapis nih, Kijaga Bayam, Mak Datuk dan Mbah Yoka udah lama nggak muncul membantu tim spiritual. Mereka ada bersama dengan Mbah Gimbul. Mereka menuntaskan misi ini terlebih dahulu. Karena misi ini tidak bisa dipublikasikan ataupun diberikan contoh-contoh seperti dalam video ini. Ya, karena mereka itu masih sangat rawan dan kameramen tidak boleh masuk ke sana. Kalau ini apa tuh Mak Datuk dia jadi guru ngaji sekarang. Abah Yoka itu kerjanya ngabung, deres apa namanya? Aren udah bikin gula Mbak Yoka itu. Sekarang udah banyak sibuk kan. Kayak Mbak Yoka tuh pinter sekali ya kalau itu Anda. Anak buahnya juga banyak. Banyak ya. Itu orang dua itu sama-sama tuh. Jadi guru ngaji, sudah deres semua, secara pinter-pinter cari duitnya orang tuh, ya? Ya benar. Tuh, luar biasa. Ini ada sahabat kita nih, ada Yulia, ya, Novita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kijaga Bayah, Mbak Gimbul, Bekasi hadir dari Bekasi, saudara kita ini. Bekasi itu di mana? Bekasi itu kalau kita jalan aspal ya. Jalan aspal. Tidak, aku bingung bertanya, aspal itu apa? Aspal itu jalan hitam, jalan lintas kata orang. Iya. Ilmu hitam bukan? Bukan, jalan hitam. Jalan hitam naik kita ke sana arahnya. Nanti kita naik pesawat. Naik pesawat. Ya malum lah Mbak Gimbul bertanya, karena Mbak Gimbul cuma masuk dan keluar di dalam hutan saja. Makanya sering keluar Mbak Gimbul. Takut Mbak Gimbul itu, sering bunyi apa itu, banyak sekali bunyi-bunyi itu. Makanya Mbak Gimbul ya aku bingung, dalam hutan kok malah badan gemuk aja sehat ya. Udaranya enak mungkin ya. Karena di sana semua jiwa kita menyatu dengan alam, Jaga Bayah. Masya Allah. Semua yang kita butuhkan, yang kita inginkan, semua dari kehendak yang Maha Kuasa. Berarti kalau aku memesan madu bisa dari situ ya, banyak madu kayaknya. Banyak sekali semua madu. Masya Allah. Semua madu itu terpetik dari hutan belantara. Ini kita baca dan habis ya. Bang Re udah berapa hari nggak muncul di ya. Begini ya, Bang Re itu nggak muncul itu dikarenakan Bang Re ini ada kesibukan. Ya. Kemungkinan satu saat ini apalagi malampir muncul ini meresahkan. Ya, karena sebetulnya sudah resah masyarakat ini bujang kanjing sekarang. Banyak sekali pengancaman dari mak lampir ini ya. Ini kita baca lagi ya. Ada Junainah ya. Assalamualaikum Mbah Gimbul, selamat datang dan bergabung lagi dengan tim Bang Re Lampung. Nah, selamat datang teman Mbah Gimbul, semoga dilindungi Allah. Purwakarta hadir. Amin. Jadi yang dari Purwakarta ini jadi tahu persis sama Mbah Gimbul ya. Paham berarti dia. Paham dia Mbah Gimbul. Ya, maklum lah Mbah Gimbul tidak pernah megang handphone. Iya. Tidak pernah memegang sesuatu. Apa Mbah Gimbul sering nongkrong di warteg Purwakarta? Warteg juga Mbah Gimbul tidak tahu, Jaga Bayah. Tidak tahu. Apa warteg? Jadi kenapa ada yang lucu atau bagaimana, Jaga Bayah? Ya enggak. Kita di dalam Al-Quran itu kita diajar oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kita senyum kepada seseorang itu membawa berkah, membawa rezeki, membawa pahala. Benar. Senyum itu karena bukan senyum dari candaan, bukan. Senyum kebahagiaan telah kembali saudara kita yang telah lama. Iya. Ya itulah senyuman dari manis dari manusia. Daripada punya mobil kita merengut, malam kita pening, besok tanggal tua mau bayaran. Ini lagi mobil apa lagi? Makanya jadi orang ini syukuri apa yang ada di dunia ini milik kita bersama. Aku senang sifat kamu kayak ini Mbak Gimbul. Tahunya di dalam hutan, makanan banyak, tinggal nggak beli, hidup merdeka. Alhamdulillah, tetap bersyukur saja kita sebagai manusia. Luar biasa. Karena perjalanan manusia itu banyak lika-likunya. Subhanallah, subhanallah. Ya. Manusia tidak ada kata kesuksesan bila tidak ada dengan kata usaha. Jangan-jangan Mbak Gimbul ini ya, saya tahu kamu ini selalu merendahkan diri. Karena mata kamu takut melihat yang bukan hak kamu, menjauhi dosa dari telinga-telinga kamu. Benar. Maka kamu tengah hutan. Saya tahu Mbak Gimbul jangan-jangan seorang ada keturunan wali, jangan-jangan. Oh, kalau masalah itu kita tidak nyasar ke sana, Jaga Bayah. Saya hanya manusia biasa. Saya hanya manusia yang menjalankan dari perintah yang Maha Kuasa. Gini Mbak Gimbul, manusia ini banyak ambisi, apalagi melihat dunia ini. Besok membeli motor jangkrik, besok membeli dia mobil bagus. Besok si Anu itu punya istri 2, besok saya menambah istri 4.
Ini malah sekedar hartanya banyak, pikirnya. Semua yang ingin kaya raya, yang ingin punya harta segala-galanya, ucapkanlah rasa syukur kalian. Apa kalian sudah bersyukur hari ini atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa kalian sudah menikmati atas napas yang telah diberikan? Apa kalian telah menikmati semua yang Allah telah lihatkan kepada kita semua? Bahwa dunia ini tidaklah kecil seperti diceritakan orang selebar dan kelor. Tidak, semua manusia harus punya rasa tanggung jawab, harus punya usaha. Karena tanpa usaha takkan ada lagi kesuksesan. Dan satu lagi pesan dari Mbak Gimbul untuk kalian semua, kalau kalian ingin sukses, kalian ingin jaya, bahagiakanlah orang tua kalian. Mintalah ridho restu dari orang tua kalian. Karena doa mereka itulah akan menembus ke langit ketujuh. Subhanallah. Itulah jalan kesuksesan kalian. Maka muliakanlah orang tua kalian, maka dambakanlah orang tua kalian. Sekali tersenyum orang tua kalian, 1000 pahala akan menghampiri kalian semua. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini Mbak Gimbul, ada saudara kita nih. Iya. Jadi saudara kita ini masuk lagi Junainah ini ya. Lenyapkan aja mak lampir, kembalikan ke tempat supaya enggak keulah lagi. Iya, terima kasih ya Junainah ya. Terima kasih. Suatu saat kami lenyapkan. Karena di sini ada Mbak Gimbul. Ini ada saudara kita Yoka Saputra. Wah, Yoka, maksudnya. Ini assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Muara ini hadir Ki Jagabaya, Mbah Gimbul dan kameramen. Semoga sehat selalu. Amin, amin. Murah rezekinya. Amin. Dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih ya Yoka yang dari Muara ini yang selalu hadir di tempatnya live streamingnya Ikatan Batin Ki Jagabaya. Mudah-mudahan Yoka ya selalu dipanjangkan umurnya. Apabila belum mendapat pendamping, supaya mendapat pendamping. Kalau sudah punya istri satu, jangan menambah 2 ya. Waduh. Jangan kita rugikan ya. Ya. Makin kacau. Makin kacau. Ini ntar dulu ya. Ini ada Arapi Rahayu ya. Assalamualaikum ya Ki Jagabaya. Waalaikumsalam. Mbak Gimbul apa kabar? Baik, Mbak Gimbul baik kabar. Dari mana tidak pernah nampak katanya? Dari hutan dengan undangan dari Jagabaya. Nah, ya dia nih dari hutan tuh keluar dari sungai ya, nampakkan nampakkan wajah. Selamat jalan. Timbullah di tempat Ki Jagabaya, selalu satu rami di sini. Siapa tahu dia akan membawa sebuah rezeki di tempat Ki Jagabaya. Amin robbal alamin. Ini ada Setiani ya, Ani ya, Mbah Gimbul Ki Jagabaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malang Jawa Timur hadir menyimak. Terima kasih ya. Ini ada Puji ya, 1 2 3 4. Mbah Gimbul assalamualaikum. Mau tanya, benar Mbah Gimbul Yoka dibunuh Janggar? Wah, ini ya Mbak Yoka tuh sebenarnya kemarin tuh bukan dibunuh Janggar, dia tuh waktu mau ditujah meleset, ya jatuhlah ke paret. Mbak Gimbul itu diselap. Bukan Mbak Gimbul, Yoka itu ya diselap. Aku sangat girang aku mendengarkan kata Yoka akan dibunuh. Ya. Sedangkan Yoka itu manusia paling licik. Licik dia itu ya. Dia dihantam Bang Re berulang kali. Ya, tidak akan pernah mati orang itu. Orang itu tidak akan pernah mati, malah ilmunya sangat tinggi, setara dengan Mbah Gimbul ilmu dia. Ya. Karena Mbah Gimbul tahu sendiri, karena itu sahabat dari Mbah Gimbul. Ya benar, ini ada Dapal Halapis Bekasi Jawa Barat, Mbah Gimbul. Ya, ini Mbah Gimbul datang Halapis ya, bersama Ki Jagabaya. Ada Liling ya, dari Cianjur hadir, semoga sehat selalu Mbah Gimbul. Amin. Ya, alhamdulillah ya, sukses dan hati-hati rombongan. Nanti datang lagi, aku selalu mengikuti perjalanan tim spiritual. Ya, terima kasih semuanya. Ini Yoka masuk lagi nih. Yoka. Ada Yoka Saputra, Ki Jagabaya kemana? Oh, Cik Raden kok nggak pernah kelihatan. Oh, Cik Raden lagi bikin usaha pempek. Ya, ini ya. Karena sekarang spiritual ini dikit-dikit mempunyai usaha kayak siapa tadi yang bikin gula aren, siapa tadi? Ini kayak Datuk Rimba bikin gula aren, jadi guru santri, guru ngaji ya. Jadi pengajar semua ya. Kayak Yoka juga sekarang ini udah pinter bikin gula, guru ngaji lagi. Dia udah banyak kesibukan, udah banyak pinter sekarang, nggak kayak dulu. Aduh pening sekali ya menghadapinya. Mudah-mudahan nanti ya spiritual ini akan mendapatkan suatu pekerjaan yang sangat halal, walaupun dilihat di mata hina tapi halal bagi kami. Subhanallah ya. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya, ya. Silakan, karena Mbak Gimbul juga sudah lama tidak muncul dan tidak menampakkan diri dan tidak menampilkan wajah Mbak Gimbul sebenarnya.
Mbah Gimbul menyambangi semua sahabat-sahabat dan saudara-saudara Mbah Gimbul satu persatu demi persatu dan ingin minta penjelasan. Ini ada nanya ini. Bagaimana? Ropiah ini kan, Ropiah nih Ki Jagabaya. Anak saya lihat Mak Lampir nyampe ketakutan karena memang serem. Kemarin Bung Laga Gus Arya cerita ke Jarwo, katanya Bung Laga ibu angkat Kurawa ketahuan nanti. Ini enggak benar ini ya, enggak benar ya Ropiah ya. Ini enggak benar. Ini ada saudara kita nih ya. Gereduk ke dia. Assalamualaikum Mbak Gimbul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini? Di dalam hutan terus saya jadi kakinya orang Cina terus Hongkong selalu hadir semangat terus ya panjang terus perjuangkan memberantas kejoliman Ki Jagabaya dan Mbah Gimbul. Semangat terus ya. Terima kasih ya yang dari Hongkong ya, Cina ya. Mudah-mudahan ya suatu saat kami dapat rezeki, kami akan ke Cina nanti, akan kami tempat di mana tempat kamu nanti kami ke sana. Cina di mana lagi? Pokoknya kita naik apa aja kita berangkat ke Cina ini saudara kita dari lewat Cina. Sungai saja dekat. Kita lewat bikin perahu kita lewat sungai dari Cakek sana kita ke Cina kita. Bisa tuh dari Cakek itu. Bisa, kita nemuin presiden Cina langsung. Bukannya dari Cakek itu ada bendungan yang sangat besar. Nggak bisa, kita baca aja nanti. Ikut sama aku kau. Ya. Tenggelam nanti. Ya. Tidak apa-apa. Kita akan nanti ke Cina. Kita beli baju di Cina. Ya. Iya. Ini saudara kita yang dari Cina ini ya. Ini Ropiahnya masuk lagi nih. Aduh, Ropiahnya apa lagi? Ropiah ya, sana Mbah Gimbul ganteng sekali. Ya, benar. Biasa saja. Jadi Mbah Gimbul, kalau ini sebenarnya persahabat ya. Jadi Ki Jagabaya ini walaupun kemana selalu membawa obat-obatan ini. Oh iya, aku lupa bertanya dengan Jagabaya. Ini apa, dan apa lagi? Kalau ini itu adalah ini obat-obat tradisional kita. Obat nenek moyang kita dulu ya. Kalau misalnya ini bukan madu. Ini kalau kata kita ini adalah buah gernuk. Oh iya, buah gernuk. Buah gernuk ini labu. Labu buah gernuk atau buah yang dikatakan orang banyak macam-macamnya buah gernuk ini. Ini obat segala obat. Buah gernuk ini. Jadi kita ambil intisarinya, madunya. Jadi buah gernuk ini untuk obat segala obat. Seperti kita ya penyakit kuning, kastrol ya, orang penyakit biri-biri. Iya. Bukan kastrol, kolesterol. Itu kamu ini bisa aja. Iya. Takutnya orang salah mendengar. Mungkin orang tahu kastrol itu. Kamu jadi jangan bagi boleh bisa ya melesetkan kalimat saya. Saya bilang kastrol ya. Kolesterol. Ini penyakit banyak sekali ya. Seperti ya darahnya turun ya. Adanya turun. Kalau darah turun dia habis nanti darahnya, nggak naik lagi. Ya makanya kalau darah turun kakinya ke atas, kepalanya ke bawah biar naik lagi. Darah tinggi ya. Banyak sekali obat penyakit dalam ini ya. Anda penyakit kuning ya. Bisa Anda kena penyakit emah ya, emah kronis ya. Ini obatnya. Atau leher Anda merasa bengkak berat. Nah, ini obatnya. Berapa nih? Kalau untuk hari-hari biasa 300.000 rupiah. Tapi kalau untuk menunggu promo dari saya cuma hari Jumat, sedekah dari Ki Jagabaya. Caranya gampang sekali. Nah, kalau ini Mbah Gimbul kami paham. Ya, Mbah Gimbul dulu pernah kayak. Ini ya, ini garam ini namanya garam asma ya. Garam cawe-cawe yang sudah kita doakan ya, sudah kita ikat dengan apa itu? Nah, itulah di sini nih. Kayak punya, kayak pesawat itu. Aku saja bingung di sini. Makanya kamu ini sering turun ke hutan. Harganya berapa garam asma ini segini? 100.000 para sahabat ya. Banyak sekali kegunaannya. Nah, kalau ini adalah madu. Madu kuning ini madu kesehatan ya, sehat untuk badan ya, untuk tubuh atau kita untuk minum jamu. Memang dari zamannya Rasulullah kita selalu memakai obat madu ini. Ini obat yang sangat luar biasa. Satu botol berapa persahabat? 100.000 rupiah. Nah, ini Mbak Gimbul. Inilah sebuah kayu akar tadi. Ini yang akar ini tadi. Iya. Dipetik. Iya, kita petik dari ujung ya. Nanti kita rebus baru kita kasih asma Allah.
Untuk kegunaannya ya penyakit tulang, rematik, encok, pegalindu, apalagi bapak-bapak ya umuran 40 tahun, mudanya sering ngecos, sering makan jengkol, makan petai, sudah tua tinggal intinya, tinggal capeknya, sakit pinggang, sakit lindung, rematik, ini obatnya. Akar tembuk buku, akar kayu ini. Ini saudara-saudara. Ya, ini saudara-saudara ya. Ini obat sangat tradisional. Ini aja aku sadarkan saja rasanya nikmat sekali. Nah, ini Mbak Gimbal dia nyender aja nikmat sekali. Iya, rasanya seperti bagaimana lah. Kayaknya dot itu dia, Iya. cedot itu Iya. kan. Nah, ini makanya luar biasa ya. Kalau untuk hari-hari biasa 300.000 per botol, persahabat ya. Gampang sekali. Ini obat tradisional dari Ki Jagabaya bersama Mbah Gimbal. Nah, kalau ini adalah madu hitam, madu kekanjian, madu hitam ini. Apa ini. lagi kekanjian itu? Kekanjian tuh kalau laki-laki tuh sering anu-anu inilah gitu kan. Ya anu itu apa? Ya dia harus banyak anu-anu ini. Oh iya. Kalau iya, nggak iya. ada anu ini, Oh berarti harus banyak ini itu ini itu iya. itu ya. Iya iya. Makanya kalau dia nggak pakai madu hitam, dia akan ditinggalkan istrinya. Astagfirullah. Ini karena madu hitam inilah madu jos para lelaki. Walaupun umur sudah 60 tahun, mata tidak melihat, tapi tangannya meraba. Inilah obatnya, madu jos, madu kuat para lelaki yang tidak ketinggalan dari obat Ki Jagabaya bersama Mbah Gimbal. Ya persahabat ya, berapa harganya Ki? 100.000 rupiah. Nah, kalau ini yang Mbah Gimbal kemarin, Air apa ini? yang inilah yang saya dipermasalahkan dari luar negeri. Jadi ini pernah dites, dicoba. Ini air apa? Sebilang air ini sebenarnya saya sampai dipanggil kemarin. Ini air ada rendapan dari akar bambu petuk. Oh iya iya iya. Jadi bambu petuk itu, jadi yang menjiku begini, jadi kita rendapkan. Jadi kita ambil airnya yang kita jual. Ambil sari air dari Iya. Makanya kemarin yang dari luar negeri menanyakan kalau bambu petuknya dia mau beli bukan air. Saya bilang saya tidak menjualnya. Kalau airnya saya jual. Untuk apa? Banyak sekali. Kalau kita minum untuk membasuh muka, untuk aroma, itu kan memang kita kena santet segala macam. Ini airnya harganya 300.000 rupiah. Murah semua. Murah. Berarti. Semua dari barang-barang ini berhasiat bermanfaat untuk tubuh kita. Ada lagi nih kawannya, kembangnya, kembang Mbak Ratu. Ini nih bambu petuknya. Jadi kembang bambu petuk itu kegunaannya adalah untuk menaikkan tata derajat kita, atau kita mau naik pangkat, atau kita memang naik satu pekerjaan, atau kita bekerja sama seorang bos supaya dipercaya. Itu kembangnya tapi yang saya jual. Oh itu iya kembangnya. iya. Jadi kembangnya asli persahabat ya, supaya Anda jangan sampai ketipu ya. Kembang bambu Ratu bambu petuk kita dalam air itu, dalam piring kita kasih air, nanti kita lihat. Apabila dia bergerak mengikuti tangan kita, berarti itulah kembangnya. Jangan sampai ketipu ya. Kalau dia mengatakan ini ada kembangnya, tapi lihat sudah rendam dulu di air, dites coba ngikut nggak. Kalau dia nggak ngikut, dia bukan. Jangan sampai ketipu ya. Kemarin banyak mengatakan nama saya ini kembangnya Ki. Bukan, itu bukan kembangnya bambu petuk. Karena kembang bambu petuk bisa dikasih air atas nama Sepulan bin Syah, kita ginikan dia ngikut. Nah itu yang asli. Kalau mau asli nanti kita lihat di tempat Ki Jagabaya. Saya tidak bacil-bacil ya, ini para sahabat ya. Jadi ini kegunanya para sahabat ya. Nah. Jadi banyak sekali sahabat-sahabat kita ini ya. Ini ada sahabat kita ya. Ini Kabul ya, Angkasa. Assalamualaikum Bang Gimbal, Ki Jagabaya dari Madura sampai Sampang ya hadir. Oh, jadi jauh sekali mereka dia ini. Cak Madura ini, Kabul ini ya, terima kasih ya. Dari Madura langsung ya ketemu sama Mbah Gimbal bersama Ki Jagabaya ya. Mudah-mudahan hari ini hari sangat bahagia. Kenapa? Ki Jagabaya sampai ditemui. Tidak, ini potong terlebih dahulu. Gimana? Ini kameramen kau menyuguhkan apa lagi? Oh, ini anak santri saya. Anak santri saya ini dia, ayah. Sangat baik dan ramah sekali. Iya, sampai mereka bertutup-tutup muka. Ya, minum. Tak mungkin Mbak Gimbal minum semua. Ya jangan di piringnya. Ya Allah, ini apa nama ini? Piring. Ini apa? Ini itu nama gelas. Gelas. Biasa kalau orang hutan tumpah ke sini diminum biasa diserodot ya itu ya. Bekas belahan kayu. Allah. Nanti saya beliin lah gelasnya, bawa pulang. Jangan dari kayuan.
Dari belahan kayu itu Mbak Gimbul itu, cuma dari sana minum. Dari bambu kadang-kadang ya. Iya. Saya pernah tuh, dulu kan pernah mampir Iya. Bang Gimbul. Kalau saya minum, airnya kok enak bener diminum. Dari mana? Katanya dari sebuah gua. Oh, hebat sekali Bang Gimbul Itulah itu. air Iya. namanya air gua apa tidak tahu. Gua apa itu namanya? Hah? Dibilang orang itu gua Marwah. Masya Allah, Pak. Airnya beda rasanya. Sangat beda. Iya. Karena itu air mata air dia cukup mengeluarkan mata air tapi tidak mengalir. Karena saya ini lidahnya kan beda saya ini. Oh. Apa aja makan yang Lidah enak. kerut. Iya, dada kerut. Oh rasanya. iya, benar. Jadi kita kembali ke inti kita, Iya, ya. permasalahan kita. Sebenarnya tujuan Mak Lampir ini sebenarnya apa? Dan maksud dia ini pengen menguasai semua hak tempat Bang Rey Lampung ini apa? Tujuan Mak Lampir ini sebenarnya dia itu kan namanya kerangka yang sudah ribuan tahun mati. Ketika itu dibangunkanlah oleh Mahesa. Oh ya benar, aku mendengarkan bahwa seorang pemuda, Ya. dia bergigih dengan perkasa dengan kuat. Aku pernah bertemu dengan dia. Mahesa ini ya mengajak semua preman-preman mendatangi ke sana rame-rame untuk membangunkan si Raja Setan ini dengan siraman darah manusia. Dibukalah kotak itu, ya dibukalah gua itu, mereka disiram darah itu. Memang benar, aku mendengarkan itu. Aku pernah bertemu. Aku akan membukakan cerita di sini. Aku sempat bertemu dengan seorang pemuda. Aku tidak tahu pemuda itu siapa. Siapa namanya? Dan aku tidak tahu jelas dengan wujud dari pemuda itu. Tetapi aku pernah bertemu dengan dia. Dia seperti orang linglung, seperti orang yang sangat menyimpan dendam sangat besar. Dan aku sempat menyarankan untuk dia, lebih baik kau kembali. Kau jalanlah kembali ke jalan yang benar. Dia bertanya, jalan benar bagaimana? Jalan benar itu menghadap kiblat yang benar. Kau kutanya, kau orang apa? Kau tahu arti agama? Aku orang Islam. Kau tahu agama dari tentang Al-Quran? Aku tahu. Kau kembali, kau sujud dan kau bersembah, memohon kepada Yang Maha Kuasa untuk meminta perjalanan pertolongan. Bukan seperti ini. Aku tidak butuh seperti itu. Yang ku butuhkan hanya untuk membalaskan dendam rasa sakitmu. Cuma itu saja yang disebutkan dia. Dia dendam kepada siapa itu? Tak tahunya dia ini naik ke puncak bukit untuk membuka peti itu. Masya Allah, berarti itulah si Mahesa itu. Ya Iya. benar. Dia Itulah itu. mungkin dari pemuda itu. Mereka lah membangkitkannya itu. Jadi pemuda ini sekarang ini ya. Jadi kami itu mendengar informasi ya. Karena dorang ini akan ritual di satu suro. Itulah angin sangat kencang. Nah iya bergemuruh. benar. Iya. Semua sambaran petir datang. Mendingan pakaian anak santri saya hilang semua di bawah angin. Habis di bawah semua. Iya. Sampai celana dalam saya hilang terbang bawah angin itu. Masya Allah. Saking dasarnya. Untuk apa sih angin membawa pakaian dalam saya? Itulah Nyangkut akhirnya di pohon munculnya kayu. kekuatan ilmu hitam yang tiada tandingnya, yang tiada bisa dihentikan. Yaitu tadi kemunculan dari Mak Lampir itu tadi. Tapi dari sini kita merasa ada sesuatu yang sangat ganjil. Sepertinya kita diawasi, Jagabaya. Iya, saya juga merasa tidak ini. Kita ini sangat diawasi. Iya. Iya, baik saudara-saudara. Perasaan Mbak Gimbul ini tidak akan pernah meleset dan tidak pernah diingkar. Karena Mbak Gimbul ini merasa seperti ada yang mengawasi dari tadi. Mereka gerak-geriknya ini seperti bukan santri Anda, Jagabaya. Iya, benar. Ini mereka ini tidak asing seperti mereka ini. Sepertinya gimana kalau kita makan dulu nanti? Biar anak santri saya sudah goreng ikan asin kayaknya. Bawa ini bawa ikan asin kayaknya enak bener ini. Kita nyerap dulu. Tapi biarkan terlebih dahulu itu. Apa? Mereka yang mengintai ini. Gimana? Mereka ini dari tadi memperhatikan kita saja dari tadi. Iya kayaknya benar. Apa Jagabaya mau makan, silakan makan terlebih dahulu. Aku akan menetralisir di sini dulu. Coba terusin dulu ini. Biar aku akan melihat dulu Iya. semua di sini. Sepertinya ini tidak asing ini rasanya dari mereka ini. Jagabaya. Aku akan melihat terlebih dahulu siapa-siapakah mereka ini. Mereka ini cuma penyamaran untuk mengawasi kita ini. Hati-hati bagi Bu. Ya. Kayaknya tempat ini sudah banyak mengawasi. Sudah banyak keganjilan.
Rupanya kedatanganmu ini telah diketahui oleh antek-anteknya Mak Lampir ini. Ya, jangan-jangan Mak Lampir ini senang juga kepadamu kayaknya, karena udah mencium bau-baunya kayaknya dia. Benar. Mereka ini menyamar menjadi manusia biasa. Itu anak buah dari Mak Lampir datang ke sini. Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan dia sudah tahu bahwa ini ada Mbah Gimbul. Iya. Mereka ini seperti, aduh, hidung mereka jarak 80 km saja sudah tercium. Mereka ini. Hati-hati berarti Mbah Gimbul. Iya. Kalau udah ada tujuan kayak gini sudah nggak benar ini. Aku dari tadi sudah perasaanku tidak enak. Mereka ini seperti mengawasi kita saja. Lebih baik santri kau suruh masuk terlebih dahulu. Ini sangat berbahaya. Mereka ini mempunyai seperti dibekali ilmu. Iya, ilmu mereka ini buat merusak ataupun buat bikin onar kembali ini. Apa kita masuk dulu ke dalam aja biar kita tenang? Ya kita masuk saja dulu. Kita pamit saja dulu kalau tidak. Para sahabat ya, alhamdulillah ya, di Ki Jagabaya kedatangan tamu yang tidak saya undang, yang kemarin telah bersedekah kepada saya. Ternyata dia Mbah Gimbul selama ini baru muncul ya. Jangan lupa ya para sahabat ya, like dan komen, subscribe sebanyak-banyak kepada ya channelnya Mbah Gimbul. Semoga beliau bisa terangkat, bisa membawa berkah dari Anda, dari rezeki dari Anda, doa dari Anda. Semoga beliau sehat walafiat. Amin, amin. Selamanya. Para sahabat jangan lupa juga ya like dan komen subscribe-nya kepada Ki Jagabaya dan sahabat-sahabat Ki Jagabaya seperti Gudang Madu BRL ya, seperti santri BRL, seperti sahabat-sahabat Ki Jagabaya ya, saudara-saudara kita semua yang selalu tidak bisa saya ucapkan ya bersama ada sahabat kita. Karena banyak seperti Mat Datu, iya, Mat Opo, iya banyak sekali. Selama ya. Kepada Ustadz ya Bari Lampung, kepada guru besar Bari Lampung, jangan lupa like dan komen subscribe sebanyak-banyaknya ya. Semoga mereka mendapatkan satu hidayah dari sahabat-sahabat kita walaupun jauh di mata tapi selalu dekat di hati. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.